Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, gimana nih kabarnya? Di awal tahun ini, kita harus punya semangat yang baru agar hari-hari lebih berwarna. Nah, kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Bilqis Azza Fadilah, Dona Rahayu, dan Naimi April Masuro akan memberikan sedikit informasi mengenai serpent theory dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Selvi Budi Helpi Astuti. Nah, apa sih serpent theory itu? Nah, menurut Ipang pada tahun 2005, serpent theory merupakan suatu proses di mana seorang pemimpin dan pengikutnya bekerja sama untuk mencapai visi organisasi. Nah, selain Ipang, Peck and Wong pada tahun 2000 juga mendefinisikan serpent theory yaitu sebagai seorang pemimpin yang mau melayani orang lain dengan mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, serpent theory menitikberatkan kepada pemimpin yang harus bisa melayani, menjaga, dan memelihara pengikutnya untuk kesejahteraan fisik maupun mental pengikutnya. Nah, seorang pemimpin harus bisa membantu pengikutnya agar lebih mandiri dan juga lebih berkompeten. Selain itu, pemimpin juga harus bersimpati kepada pengikutnya dan juga harus bisa meredakan kecemasan pengikutnya dalam keadaan atau kondisi tertentu. Pada dasarnya, seorang pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Nah, lantas bagaimana karakteristik dari serpent theory tersebut? Menurut Spears pada tahun 1991 menyatakan bahwa karakteristik dari serpent theory meliputi 1. Listening, kedua empati, yang ketiga healing, yang keempat awareness, yang kelima persuasion, yang keenam conceptualization, yang ketujuh foresight, yang kedelapan stewardship, yang kesembilan commitment, dan yang ke-10 community building. Nah, sekarang udah tahu kan pengertian dari serpent theory maupun karakteristik dari serpent theory. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana contoh dari serpent theory berikut ini. Baik, saya akan memberikan contoh dari serpent theory. Di sini saya akan mengambil dua contoh kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Mengapa saya mengambil contoh kepemimpinan beliau? Karena seperti yang kita ketahui, serpent theory ini sendiri di mana pemimpin berani melayani bawahannya. Nah, Presiden Jokowi ini sendiri dalam menjalankan kepemimpinannya dalam menjalankan suatu organisasi selalu mendengarkan beragam pendapat. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali dalam bawahan ini terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Pentingnya di sini seorang pemimpin mampu mendengarkan pendapat dari seorang bawahan. Tak hanya itu saja, pemimpin juga diharapkan memberikan suatu pemberdayaan yang dirasa cukup penting bagi bawahannya. Lalu pada pemerintahan Jokowi ini sendiri, beliau selalu turun langsung dalam melaksanakan atau memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang sedang timbul saat ini. Yang kedua yaitu dalam kepemimpinan Bu Risma sebagai wali kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui, Bu Risma ini sendiri selalu memberikan tanggung jawab penuh terhadap pemerintahan atau pimpinan yang sedang ia pimpin. Seperti sekitar tahun 2018 atau tidak salah tahun 2019 telah terjadi rusaknya jalan di Surabaya. Saat itu kondisi beliau kan sedang sakit. Akan tetapi Bu Risma turun ke lapangan secara langsung untuk membantu dalam perbaikan jalan tersebut. Tak hanya itu saja, banyak sekali kinerja-kinerja Bu Risma yang melayani langsung apa sih yang dibutuhkan sama bawahan-bawahannya tersebut. Jadi kedua kepemimpinan dari yang saya ambil ini antara kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bu Risma sama-sama menerapkan prinsip dari serpent theory ini sendiri. Dari penjelasan sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa seorang pemimpin menurut serpent theory adalah seseorang yang mampu mengayomi atau seseorang yang mau melayani orang lain dengan tujuan memberikan kesejahteraan guna mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin menurut serpent theory memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah pemberdayaan. Yang ketiga adalah visi.
Yang keempat, kerendahan hati. Dan yang terakhir nih, yang kelima adalah kepercayaan. Nah, dari contoh yang sebelumnya, kita lihat nih, kenapa sih kok Bapak Jokowi? Karena Bapak Jokowi memiliki sifat yang mengayomi dan melayani rakyatnya. Beliau mau mendengarkan pendapat orang lain dan mementingkan kepentingan bersama. Nah, kalian jadi tahu kan sekarang apa sih Seven Theory itu dan apa-apa aja contoh? Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah informasi teman-teman mengenai leadership, terutama Seven Theory. Mohon maaf apabila kami kelompok 12 terdapat kesalahan penyampaian maupun dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada teman-teman semua telah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 12 kami undur diri. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.